Baik, selamat pagi. Akan saya coba jelaskan sedikit terkait penggunaan MATLAB online untuk pengolahan citra digital yang basic. Dalam hal ini kita mau melakukan transformasi geometri, yaitu translasi refleksi, dilatasi, importasi pada citra digital. Seperti yang telah kalian lakukan sebagai langkah awal, yaitu memilih citra, disarankan yang bentuk simetri, ya, supaya kita mudah interpretasinya dan terlihat jelas dari output dan inputnya itu perbedaannya. Walaupun nanti kita maunya tujuannya mendalami sifat-sifat citra setelah diberlakukan transformasi geometri. Pertama, kita langsung saja untuk bagaimana sih supaya input citra di MATLAB, ya, MATLAB online khususnya ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini kalau kalian masuk di matlab.com. Ini karena saya sudah login, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian ada akun saya, ini sudah masuk akun saya. Langkah pertama supaya kita bisa panggil citranya nanti, ya, kita harus input dulu atau upload dulu di drive-nya, ya. Jadi nanti pilih di pojok kanan atas ini ada MATLAB Drive. Jadi pilih, dia akan mengantarkan kita masuk ke sini. Oke. Terus nanti di sini ada pilihan upload, ya. Ini ada beberapa yang sudah saya upload. Ya, misalnya kita mau mengupload, ya, file citra tertentu, ya. Misalnya yang ini. Oke, kalau sudah, ini dia filenya dalam format JPG, ya. Upload. Kalau sudah, kita close. Dia sudah terbaca, ya, ini, ya. Size besar ukurannya itu 63 KB, ya. Dan nanti kita akan lihat nanti setelah kita input itu, ya, ini gambarnya, ya. Itu ukurannya itu berapa pikselnya, ya. Oke, kita langsung saja masuk ke MATLAB online. Akan kurang lebih seperti ini, ya. Oke, kemudian nanti kalau selesai mengerjakan itu jangan lupa di save as, ya, di save as dulu. Kemudian nanti di save, ya, di save, karena kalau misalnya, ya, jaringannya itu minta reload, nanti ketika kalian reload dia itu nanti ada kemungkinan pekerjaan kalian yang sebelumnya itu tidak tersimpan. Nah, jadi saran saya sebaiknya di save as pekerjaannya, terus setiap kali ada tambahan dalam gambar kerjanya itu baiknya langsung di save. Kayak seperti ini nih, tadi sudah saya buat, tetapi karena diulang jadinya seperti begini, dia reload, dan itu kemungkinan yang sebelumnya sudah tidak ada. Oke,
tampilan home-nya akan seperti begini dan ini sama dengan tampilan MATLAB offline ya, kalau kita install di PC. Tampilannya sama seperti begini. Oke, di sini sudah ada ya citra yang sudah kita masukkan ke drive-nya MATLAB. Jadi misalnya kalau saya di sini mau pakai citra kupu-kupu, saya bisa langsung saja klik di sini. Ya sudah muncul ya kupu-kupu di sini. Ya, kalau di sini ukurannya itu 503 dikali 670 garis kolomnya 3 di sini karena dia citra berwarna, komponennya red, green, dan blue ya, merah, hijau, dan biru. Nah, itu penjelasannya nanti. Sekarang kita coba dulu ya untuk membaca ya. Kita kasih nama dulu. Oke, setelah itu kita misalkan ini ya, kita baca apa namanya, kita kasih nama ya. Misalnya kita supaya gampang kita pakai A. Pakai Imrit ya kalau mau baca citra ya. Di sini sudah ada muncul pilihan, kita pilih saja ya. Oke, kasih tanda titik koma supaya tidak muncul panjang lebar. Enter. Nah, kemudian kita coba sajikan dalam bentuk RGB-nya, maksudnya citra keabuannya. Dia warnanya nanti abu-abu ya. Warnanya nanti abu-abu, misalnya kita kasih nama B ya. Fungsinya itu ya nanti kalian juga bisa ekspor RGB to gray ya, convert RGB image to grayscale ya. Kita mau convert ini apa nih? Nah, di sini kan kita putuskan namanya A, jadi dikasih nama dengan A. Oke. Terus kan di soal itu ada saya minta untuk resize dalam hal ini bukan dilatasi ya, tapi ukuran pikselnya ini ya. Kita coba sepakat nanti semuanya dibawa ke 256 kali 256 ya. Jadi kita mau di sini misalnya citra A-nya awalnya ya, A1, kita kasih nama A1, citra RGB-nya mau kita resize, berarti resize. Nah, oke. Citranya A ya. A scale-nya 256 256. Oke. Tidak muncul ya. Ya. Jadi ini kalau mau lihat matriksnya ya, matriksnya ini ya. Ini nilai keabuannya. Terus nanti yang untuk keabuannya ini. Tadi kan itu ini. Untuk lihat dia perubahannya ke sini, ya itu ada rumusnya. Ya nanti kita lihat dari RGB ke grayscale. Terus ini yang sudah diperkecil ukurannya. Dia jadi 256 kali 256. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa ya.
Oke, sekarang kita coba mau menampilkan. Kita pakai perintah imshow ya. Oh ya, kita ini buat size-nya dulu ditetapkan. Size A1. Itu juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini ya, 256 ke 256, tapi dia masih RGB. Karena tadi kan yang kita rubah yang citra RGB-nya ya. Terus ini kita mau tampilkan apa namanya, citranya. Jadi kita mau buat 2 baris 1 kolom ya. Atau kita buat 3 aja ya. Jadi 1 kali 3 kita coba ya. Kita buat subplot. Subplot. Nah ini. Oke. Subplotnya itu kita buat 1 kali 3, 1 kali 3 kali ya baris 1 itu imshow misalnya ya, 1, 3, 2. Imshow B dulu ya, atau A1 saja dulu. Imshow B. Supaya kita tahu ini tampilannya. Nah, ini citra awalnya. Ini setelah dibuat ke 256 kali 256. Ini karena dijadikan di dalam satu baris begitu ya. Jadi kayak kelihatannya ini lebih besar begitu, padahal sebenarnya tidak ya. Dia lebih kecil ya ini pixelnya. Ya hanya karena dia persegi ya, ada naik ke atas itu ya. Jadi dia kelihatan kayak lebih besar. Ini karena disajikan dalam satu baris gitu ya. Ini yang kita RGB-nya terlihat sama. Kalau ini kan dari bentuk maksudnya bentuk bingkainya kan beda ya, tapi kalau ini kan sama. Nanti kita akan lihat lebih jauh sebenarnya yang berbeda apanya ya. Ini yang RGB 256 kali 256, ini yang grayscale-nya ya. Kalau kita lihat 30 di sini juga 30 31. Ya, nanti kita pelajari perubahannya seperti itu.
Nanti kalian tinggal explore lebih jauh ya. Explore lebih jauh terkait untuk menyelesaikan jawaban-jawaban yang lain. Ini kalian bisa rubah mau bentuknya nanti 2 baris, 2 kolom, tergantung kalian punya kebutuhan. Seperti itu. Ya mungkin cukup dulu. Selamat mengerjakan, rajin mengeksplor, rajin kepo ya. Nanti lebih detailnya bisa saya jelaskan kemudian. Oke, misalnya ya saya kasih contoh saja. Coba saya sajikan sendiri dulu yang A ya, A punya. Oh sebentar. Figur show A. Nah ini gambarnya. Coba kita buat. Nah, oke. Ini ya kita mau lihat ini titik berapa, ini pixel berapa. Kalau di matriks ini baris keberapa, kolom keberapa, dan nilainya berapa. Kita bisa lihat di sini. Misalnya ini kita mau begini. Nanti bisa di crop juga, tapi mungkin lain ke ini ya. Nah, misalnya sini ini adalah baris ke 182, kolom ke 29. Nilainya ini, red-nya ini, green-nya ini, blue-nya ini. Seperti itu. Oh iya, ini XY ya. XY berarti ini kolom ke 182. Maaf. Di sini ya. Ini adalah kolomnya 275, barisnya 40. Komponen nilai keabuannya ini. Gitu ya. Ini untuk bisa dilihat. Oke, seperti itu. Kalau dipindah lagi seperti di sini. Ini. Kolomnya kolom ke 127, baris ke 345. Komponennya rednya ini, greennya ini, blue-nya ini. Beda dengan kalau nilai keabuan dia cuma ada satu nilai. Oke, kita coba lihat. Ya, saya buat sendiri-sendiri ya. And so kita punya tadi A1 ya. Yang red RGB-nya. Maaf, kok A1? B ya, B. Oke. Kita coba lihat. Kita lihat. Nah, ya kan? Dia 95. Ya. Ini hasil ininya. Konversi nanti ada rumusnya. Ya, ini 95. 81. Kalau gelap pasti harusnya lebih kecil dari 81 nilainya. 1 kan. Semakin gelap dia 0 gitu. Kalau ini kan terang. Cerah lah ya. 89. Cerah sekali gimana? 163 gitu ya. Semakin mendekati 0 semakin gelap warnanya. Semakin mendekati 255 semakin cerah warnanya. Oke, demikian. Silakan diekspor lebih jauh. Selamat pagi.